Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu analisis potensi pendapatan. Nama saya Anissa Amelia dengan NPM 23121294P kelas RPL S1 Akuntansi. Yang pertama, pendahuluan. Potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan tidak harus direalisasikan seluruhnya dalam 1 tahun anggaran, tetapi bisa bertahap hingga beberapa tahun anggaran. Pencapaian seluruh potensi pendapatan juga membutuhkan biaya pengumpulan pendapatan yang lebih besar, dan hal ini perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada. Mengenali potensi pendapatan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan, dan untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda, disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda. Mengenali potensi pendapatan jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengolah potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Kuadran 1, potensi tinggi, kemampuan mengolah tinggi, promosi, dan ekspansi. Yang kedua, kuadran 2, potensi tinggi, kemampuan mengolah rendah, atau intensifikasi. Yang ketiga, kuadran 3, potensi rendah, kemampuan mengolah tinggi, atau ekstensifikasi dan ekspansi. Yang keempat, kuadran 4, potensi rendah, kumpulan mengolah kata, atau edukasi dan pengembangan. Pemetaan potensi pendapatan. Sumber-sumber utama pendapatan suatu daerah secara umum dapat dilihat pada data pendapatan domestik regional bruto atau PDRB yang dapat dirinci ke masing-masing sektor nilai PDRB suatu daerah berupa 1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua, sektor industri pengolahan. Yang ketiga, sektor konstruksi. Yang keempat, sektor pertambangan dan penggalian. Yang kelima, sektor pengangkutan dan komunikasi. Yang keenam, sektor listrik, gas, dan air bersih. Yang ketujuh, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Yang kedelapan, sektor keuangan, hotel, estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa pemerintah dan swasta. Analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Suatu sektor dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, sektor unggulan atau prima. Yang kedua, sektor potensial. Yang ketiga, sektor berkembang. Yang keempat, sektor terbelakang. Penghitungan potensial pendapatan. Analisis tipologi klasen bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro, tetapi tidak menunjukkan jumlah real potensi yang ada. Perhitungan potensi pendapatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu basis makro, atau dilakukan melalui teknik estimasi dengan model regresi ekonometri. Yang kedua, basis mikro, dilakukan dengan cara survei dan observasi terhadap objek dan subjek pajak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.